nyoba beli material sendiri, terus nyari-nyari di internet awalnya dulu, nanya-nanya ke kakak, oh nih dari mana nih dapatnya nih, kayak gitu. Habis itu ya sambil jalan-jalan saya coba belajar gitu. Kade ini bukan lulusan seni ya? Iya. Lulusan Tata Boga. Tata Boga. Jauh banget kan? Dan Tata Boga nih. Iya. Apa model? Model. Hampir. Gimana tuh Dek? Maksudnya dulu kok Tata Boga, terus sekarang seni banting seni atau... Lalu kebetulan juga pada saat itu ada seorang teman yang memberikan saya buku batuan painting itu. Oh sebut namanya. Itu ada namanya Jong Santiasa Putra. Balik lagi di Inside Sika, episode ketiga, kelima, seri ketiga. Seri ketiga, episode kelima. Hari ini gak ada kopi, lagi puasa. Tapi kedai masih buka, ya? Kedai kopi masih buka. Setiap hari kecuali hari Senin ya. Senin libur ya, sesuai dengan jadwal galeri. Sekarang ada tamu dari Klungkung. Klungkung, Kade Dwi Darmawan. Dia seniman pegrafis ya. Seniman untuk saat ini yang sedang menggeluti grafis. Pegrafis kalau kata Agung. Kalau kata kamu apa? Printmaker gitu aja. Printmaker. Sama aja. Printmaker. Coba ceritain dikit deh. Soal kamu sebagai seniman tuh gimana sih? Dari awal gini mungkin ya berkenalan. Ya, kamu dari mana apa? Oke. Gimana dulu awalnya gitu? Jadi dulu waktu kecil saya tinggal di Denpasar dulu. Dari kecil tinggal di Denpasar. Lalu sudah selesai sekolah tahun sekitar 2013-2014 tuh. Saya masih di Denpasar juga. Dan akhirnya 2018 sempat pindah tinggal di Ubud. Lalu 2022 kalau nggak salah tuh saya pindah ke Klungkung habis itu. Jadi terus ngapain? Pindah-pindah aja. Itu nomaden. Untuk pindah-pindah nomaden dulu. Jadi untuk apa ya? Berkenalan awal sama grafis gitu lah ya. Awalnya itu dari pertama kali saya ngelihat poster cetak cukil gitu yang dibawa oleh kakak sepulang workshop gitu dia. Jadi dari kebiasaan saya tinggal di Bali gitu yang kebiasaan ngelihat patung, ngelihat lukisan ataupun gambar ataupun visual-visual yang lainnya gitu. Ini saya lumayan agak bertanya-tanya gitu, kayak ada rasa kurius yang tinggi gitu. Ini apa ini? Sub seni apa lagi ini? Apa yang bikin ininya? Apa gambarnya atau di prosesnya mungkin ya? Karena saya nanya prosesnya karena saya kebiasaan waktu itu suka dengan poster, ngeliat poster, terus komik gitu. Jadi yang hal-hal yang dekat dengan kertas dan dicetak gitu secara digital tuh. Jadi ini ketika dibuatnya manual, diukir, digambar, lalu diukir, lalu dicetak gitu. Itu makin menumbuhkan rasa ingin tahu dan akhirnya memutuskan belajarnya itu sekitar tahun 2015-2016. Berarti waktu pas masih Denpasar ya atau baru? Masih di Denpasar itu. Jadi nyoba beli material sendiri.
Terus nyari-nyari di internet awalnya dulu, nanya-nanya ke kakak, oh nih dari mana nih dapatnya nih, kayak gitu. Di situ ya sambil jalan-jalan saya coba belajar gitu. Itu kamu emang udah maksudnya gimana ya? Kan belum pernah nyentuh sama sekali tuh. Iya. Terus ini nyari tahu caranya atau nyoba sendiri aja atau gimana? Untuk awalnya itu saya nyoba sendiri, cuman Gagal gitu. panduannya hanya memegang pisau saja. Cara-cara menggunakan pisau, habis itu sisanya saya pakai senyamannya saya sendiri, dah saya ulang-ulang lagi gitu. Oke. Yang awalnya di hardboard gitu saya pertama kali nyoba. Dan mungkin pas itu juga lagi musimnya itu agak lembab gitu ya. Jadi dia agak susah dicukil, terus pisau cukilnya agak kurang tajam. Saya belum sampai memahami sejauh sana, tapi terus tak coba aja sampai akhirnya ketemu persoalannya sendiri, cari solusinya, ngobrol-ngobrol sama orang kayak gitu. Tapi susah nggak sih buat kamu menyukil itu sendiri? Atau kamu udah biasa tuh di Banjar? Pada akhirnya terbiasa. Oh gitu. Pada akhirnya terbiasa. Karena mungkin juga dari kecil kebiasaan melihat orang ngukir kayak gitu di lingkungan di desa saya. Oke. Ada pengukir gitu, terus walaupun berbeda medium, cuman saya rasa ini masih bisa kayaknya nih gitu. Tapi kamu pernah ngukir sendiri atau gimana? Ngukir sendirinya tuh pernah, tapi setelah sudah nyukil. Jadi misalnya pas sempat ada ngayah untuk acara Plebon gitu kan, biasanya bikin apa namanya tuh badai atau singa kremasinya itu saya bikin tanduknya. Bagian bantu-bantu kayak gitu kurang lebih. Oke. Berarti itu pertama kali istilahnya ya ngukir atau nyukil itu sendiri pas saat belajar lino itu ya? Di hardboard dulu. Di hardboard. Di hardboard. Kalau lino saya mulai mengakrabinya itu sekitar 2019. Oke. 2019 itu ada kesempatan untuk menjadi apprentice di salah satu studio di Tegalalang. Punyanya Agung dan Putih. Di sana saya melihat grafis dari yang lebih luas juga gitu. Nah di sana saya juga sembari belajar, sembari bekerja, sembari bikin karya juga gitu. Apa yang istilahnya yang didapat beda gitu saat di bedanya itu mungkin gini ya, kelenturan mediumnya itu sendiri ya. Yang sebelumnya itu kalau hardboard dia karena bubur kayu jadi lebih gampang berdebu. Terus ruangan saya juga dulu di Denpasar masih kecil gitu kan, jadi kalau habis beberes debunya masuk ke pernapasan lumayan agak sedikit bengek. Gitu. Jadinya ini kayaknya menarik juga nih si apa namanya si linoleum ini. Karena toh dia juga recycle dari karet juga gitu kan, dari jadi ini kayaknya menarik sih untuk diolah gitu. Terus untuk kebutuhan pada akhirnya ketemu dengan kebutuhan saya bikin visual juga kayak gitu. Seperti ketajaman bikin garisnya, terus ketika saya coba pecah gambarnya seperti manual Photoshop lah gitu lah ya, mecah gambar gitu per image-nya itu lebih memudahkan saya daripada menggunakan hardboard. Karena kelenturannya itu. Kayaknya saya masih sanggup sini gitu, kayak main kolase, cuman dia beda medium. Karena sebelumnya sempat nyoba kolase juga kan. Kolase dari majalah gitu. Bikin kolase dengan selain mencukil dulu saya. Apalagi ya bisa nih gitu. Dari majalah-majalah bekas gitu. Tapi awalnya gimana deh waktu itu? Maksudnya wah keren nih atau menarik gitu ya. Cuman kan apa langsung bikin aja atau udah memang pokoknya aku pengen bikin karya gitu atau gimana? 50-50 pada proses pada awalnya. Memang pengen aku pengen bikin
karya gitu, kayak pengen bikin sesuatu gitu kan. Iya. Terus tapi di sana juga saya sadar bahwa saya perlu mengasah aja dulu, jadi kayak nyoba itu udah beberapa medium, entah apa yang mau dicetak nanti itu kayak gitu. Terus sambil saya mengolah belajar tentang seni juga kayak gitu. Dari buku, dari katalog dan lain hal. Ya, dari awalnya kurius gitu, penasaran, terus senang, sampai akhirnya, saya kayaknya nyaman juga dengan medium ini. Kayak gitu. Nyaman dengan medium atau udah maksudnya, ini kayak asik nih bikin karya atau istilahnya jadi seniman atau printmaker gitu. Ya pada awalnya ada gitu seperti bukan kejaran tapi kayak apa? Karena hal repetitif yang saya kerjakan misalnya mencukil terus kayak gitu kan, awalnya kayak ini untuk penamanya jatuhnya sebagai printmaker gitu ya. Namun juga pada belakangan ini gitu setelah prosesnya gitu, karena saya rasa entah mau disebut printmaker atau seniman, saya lebih pengen dilebarkan aja gitu. Mungkin karena dalam prosesnya kadang juga saya mencetak, tapi kadang ada beberapa saya touch up lukis ataupun saya stensil gitu. Jadinya kayaknya ada kemungkinan atau potensi yang bisa digali lagi gitu. Kalau misalnya saya menggunakan kata printmaker, takutnya untuk saya pribadi gitu, saya terkungkung untuk bereksplorasi gitu. Walaupun sebenarnya bisa aja gitu bereksplorasi. Cuman ada rasa dalam diri saya aja gitu, biar jangkauannya bisa lebih luas gitu mungkin ya untuk jangkauan saya belajar. Jangkauan pada sinyal pada satelit. pada wanita-wanita di Denpasar. Wanita Kodia. Waktu itu kamu udah nikah belum sih? Nikah saya 2020 akhir. 2020. Tapi udah itu transisi saya selesai menjadi apprentice dan mulai sudah 2019 saya sudah mau bikin pameran tunggal di Non Space ada itu. Habis itu masih menjadi apprentice sambil belajar sambil kayak meneguhkan diri bahwa untuk ini dia si dianya nih. Si dia dan proses pergulatan diri pada akhirnya ada pertanyaan gitu kan, mau setelah bikin ini mau ngapain lagi, atau sekedar membuat saja, ataupun mau ditekankan entah apa gitu. Kirain nanya sama calon istri. Terus maksudnya dari situ tunggal kan, habis tunggal terus gimana kesannya gitu, pengen ngapain lagi sih gitu atau apa gitu? Ngapain lagi, pengen bikin karya lagi pada saat itu, karena saya ngerasanya kayak secara tidak langsung atau secara sadar atau tidak sadar juga kayak proses saya berkarya ini juga kayak proses saya kayak proses pembelajaran juga gitu. Entah itu di seni rupanya ataupun di kehidupan itu sendiri kayak gitu. Yang saya rasakan. Jadi kayak mungkin seperti kegunaan toolsnya itu jadi dia diasah gitu. Jadi kayak gitu, ada pengasahan yang coba diupayakan. Diasah gimana nih coba maksudnya? Entah dari kayak dari proses berkaryanya ataupun dalam menjalani kehidupan itu sendiri sih kayak gitu. Kamu kalau mau nanya sama aku juga boleh loh. Saya nanya. Jangan malu-malu ya. Kita santai aja. Kotak rokok. Ini saya taruh di sini aja deh. Di 2. Gimana, Dek? Ada pertanyaan buat aku?
Pertanyaan. Satu pertanyaan. Bootsnya baru dipakainya Mas. Gimana? Kamu apa namanya dalam bikin karya gitu kan? Dari dulu apa ya? Selalu ini fokus ke ngelihat karya print kan? Nggak tentu udah pernah lihat di pameran lain kan? Kayak misalnya di sini kan, ini karya Joe kan? Oh, print kayak gini nih gitu kan. Tapi kalau aku pertama kali waktu itu ngelihat karya kamu kan istilahnya waktu itu di kain ya, yang waktu Ubud Print Fair ya pertama kali. Ada juga sih yang di kertas gitu kan. Ya, ada 2 saya kirim. Cuman pokoknya nyoba aja mau di bahan apa aja atau harus kayak gini gitu. Nyoba pada saat itu dari ketidaksengajaan dan bukan keterpepetan juga ya, tapi lebih ke kalau saya menyebutnya keadaptifan sama situasi. Jadi medium pada saat itu tuh jadi ada beberapa stok kertas. Itu kan pasca pandemi itu Mas ya, atau pas 2000 pasca pandemi 2021, gitu kan, lagi nabung lagi beli material tuh. Ada beberapa kertas dan kebetulan istri saya itu juga di bidang fashion. Ada beberapa stok kainnya dia gitu. Jadinya saya coba ini kayaknya menarik satu kain ini gitu, kayaknya mau saya pakai untuk mencetak deh gitu, bikin karya gitu. Kayaknya cocok juga dengan gagasan yang mau saya sampaikan gitu. Kayaknya ketemunya pada situasi dan kondisi yang sama gitu. Jadi kayak Tapi itu waktu itu baru pertama kali di kain atau gimana? Udah sebelumnya udah terbiasa, cuma belum ada kesadaran sampai kayak mencoba medium-medium lain gitu selain kertas. Udah ada kesadaran kayak ya hanya latihan mencetak di belacu, di kertas, di koran atau kertas packing kayak gitu, saya coba-coba. Oke. Berarti udah nyoba di beberapa. Tapi utamanya kertas lah gitu kan, atau gimana? Kertas sama belacu mungkin pada situ ya, karena gampang saya ekonomis untuk didapatkan untuk. Waktu itu belacu di karya yang mana ya? Belum menjadi karya, itu masih jadi merchandise saya. Oke. Jadi saya pas belajar saya sambil struggling juga, survive buat sehari-hari gitu ya, bikin merchandise kayak gitu. Emang kenapa struggling? Asik. Cerita itu kayaknya lebih menarik deh, jadi struggling. Karena pada saat itu karya untuk mengimbangi aja gitu. Untuk berkarya masih tetap bisa, tapi untuk keseharian masih perlu jalan. Itu kan karyanya basic yang mesti dijalani. Makanya susah juga ya ternyata jadi seniman gitu atau gimana? Atau susahnya saya susah. Maksudnya struggling itu maksudnya dalam artian wah jualan susah ini. Karena belum ketemu dengan ekosistemnya juga, dan karena masih meraba juga kan, saya belajarnya juga dari entah itu dari buku katalog gitu biasanya kan, katalog bekas dulu biasanya saya ngumpulin, terus tadi dari buku, jadinya ya mungkin akhirnya ketemu juga dengan pelaku-pelaku. Kalau sekarang udah sukses nih. Udah sold out ya. Gimana bedanya dulu? Bedanya ya lebih bisa saling menopang aja sih. Jadinya kayak merchandise saya juga sambil belajar untuk eksplorasi juga gitu. Karena saya suka juga gitu bikinnya. Terus kedua ya saling bisa sustain aja gitu. Saya dalam artian kayak berdiri di sini rupanya bisa, terus di satunya tetap ada yang menopang gitu kan. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Maksudnya intinya
bisa subsidi silang lah secara pemasukan dari merchandise dan karya. KD ini bukan lulusan seni ya? Iya. Lulusan Tata Boga. Tata Boga. Jauh banget kan? Dan Tata Boga nih. Iya. Apa model? Model. Hampir. Gimana tuh Dek? Maksudnya dulu kok Tata Boga terus sekarang seni banting seni atau mungkin dulu apa ya, kayak saya perumpamakan tuh kayak sebuah motor ada lintasan, cuman terus nabrak? belum punya map, belum punya petanya nih harus mau kemana gitu loh, operasionalnya kayak gimana. Dan Emang dulu belum ada Google Map? belum kayaknya itu, masih pakai GPS. Terus gimana? Jadinya karena dulu juga dorongan eksternal juga gitu, ngelihat lingkungan yang kebanyakan di generasi yang saya amati gitu ya, kayak kebanyakan di generasi saya itu terjunnya itu ke ranah pariwisata. Lalu pada prosesnya oke, saya suka gitu dengan apa namanya, penjabaran itu, karena itu juga saya pakai sekarang gitu untuk sehari-hari. Maksudnya gimana? Iya, untuk misalnya belajar memasak, untuk kebutuhan sehari-hari, basic skill memasak kayak gitu. Cuman untuk kekariran kayaknya saya agak apa ya, pengen lebih jujur aja gitu loh. Lebih jujur gimana? Jujur dalam artian tuh saya kok rasanya kurang srek ya di sini, kurang nyaman gitu. Akhirnya ya coba-coba ya memberanikan diri ya bilang ke orang tua, saya pinginnya seperti ini. Saya nggak mau pokoknya. Gitu. Ya kayak gitu. Memberontak tradisi. Gimana? Ya karena dulu keluarga Bapak di orang tua saya, kalau bapak di pariwisata, ibu kakek dulu seorang petani. Sekaligus penjudi, kayak gitu penjudi. Kenapa nggak jadi penjudi? Mungkin apa ya? Alam berkata lain. Mungkin nggak cocok nih untuk jadi penjudi nih. Tapi jadi seniman gitu ya? Ya, pada perjalanannya gitu ya. Karena saya juga ngerasanya apa ya, senang menjalankannya, senang di proses belajarnya. Ada banyak hal bisa saya gali di luar teknis gitu, tapi ada dorongan secara sadar dan tidak sadar tuh untuk saya melatih saya terus belajar dan mengasah aja kayak gitu. Tapi lewat visual gitu ya, bukan lewat makanan. Bukan lewat makanan. Mencampur tinta, bukan mencampur bumbu. Tapi kamu gambar-gambar waktu aku ngelihat yang pertama kali ini ya, waktu Ubud Print Fair. Itu perdana juga Mas ya? Perdana sama kamu. Enggak, pamerannya kayaknya itu Ubud Print Fair perdana. Ubud Print Fair pertama. Maksudnya kok beda ya ini gitu. Dari apa ya? Sisi aku lihat ada sisi istilahnya masih ada kebali-baliannya tapi beda sendiri gitu kan, secara yang figur gitu kan. Nah itu kamu dapat dari mana sih kayak gitu-gitu? Tiba-tiba ngimpi gitu atau? Iya, tiba-tiba apa? Bertapa atau gimana? Ke gunung. Kalau itu juga seiring gini juga ya, seiring proses pembelajaran saya di seni itu sendiri gitu. Jadinya apa, saling asahnya tuh apa, yang awalnya tuh hanya dari suka menggambar, suka mencoret-coret kayak gitu kan. Entah itu dari buku, terus akhirnya tahu seni grafis, khususnya cetak cukil. Akhirnya itu saya mencoba
mencari referensi atau mengaitkan dengan kesukaan saya kayak gitu. Apa tuh? Sekaligus pertanyaan dan keresahan-keresahan gitu mungkin ya. Jadi ada yang tak gabung-gabungin gitu, entah hal yang saya konsumsi dari kecil, misalnya saya suka dengan komik, animasi, terus entah itu kisah-kisah cerita dari kartun itu sendiri lah ya gitu. Terus lalu ketika pengasah berkesenian, dalam proses belajarnya itu ada hal yang sebelumnya berjarak tuh yang pertanyaan saya waktu kecil gitu muncul lagi gitu. Apa tuh? Kayak saya ini kehidupan saya ini mungkin dari yang saya amati, misalnya dari saya melihat lukisan ataupun dari saya melihat kondisi sosial ataupun ritual keagamaan yang terjadi gitu. Jadi kayak ada pertanyaan sekaligus ada persoalan lah jatuhnya, kurang lebih kayak gitu. Jadinya saya coba kombinasi karena saya coba elaborasikan saja gitu loh, sekaligus kayak gitu. Oke. Masih belum jelas deh gue. Masih nggak paham. Cuman nanti kita obrolin lagi deh. Sekarang kita break dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow Inside Sika. Kalau ada komen gimana? Bisa di komen. Bisa juga. Boleh. Terutama tentang saya. Tentang tamunya nggak usah. Kalau ada komen atau apapun silakan. Tapi juga datanglah ke Sika ya. Ini di Campuan ada kedai dengan kopi-kopinya, ada Ego Shop, ada Langit juga sama Devto Print Studio ya. Balik lagi di Inside Sika. Hari ini bareng Kadek, seniman pegrafis, bahasanya anak-anak Devto. Penggaris. Atau printmaker gitu kan. Kadek ini otodidak ya. Ya kan? Pada awalnya saya belajar otodidak. Belajar sendiri istilahnya gitu kan. Ya, itu emang artinya otodidak ya, belajar sendiri. Jadi ngulik di medium print lino ya khususnya gitu kan. Nah itu kalau aku lihat ya Dek, di karyamu memang ada istilahnya pendekatan kayak kolase gitu ya, numpuk atau ngambil dari sana sini gitu kan. Itu istilahnya cara kamu berkarya, berproses atau gimana tuh gitu? Pada prosesnya jadinya iya. Karena saya coba mengurai beberapa, misalnya kayak bikin serinya gitu. Ada memang yang saya jadi satu kesatuan utuh. Ada memang saya buat dari hasil fragmen-fragmen gambar-gambar dari buku-buku sketsa, lalu coba saya potong-potong. Lalu saya coba kemungkinannya kayak gimana nih jadinya. Jadi kayak sama bermain kolase, cuman saya tidak mengambil gambar, tapi coba saya dari gambar saya itu saya coba lagi kasih interpretasi, terus saya komposisikan. Kayaknya ini menarik juga nih gitu ketika dia dalam proses belajarnya dan ketika dipresentasikan gitu kurang lebih. Oke. Jadi ada gitu.
Ya dari waktu pertama kali kenal ya sampai sekarang kan ada apa ya istilahnya perubahan ya, gitu kan. Perubahan yang menurut saya cukup beda ya, gitu kan. Itu karya-karya yang baru yang kamu explore itu kayak gimana sih kalau boleh tahu? Maksudnya dasarnya atau inspirasi atau awal pemikirannya itu gimana? Bisa ini mulai bergeser atau? Ada tahapannya pasti gitu ya. Ada tahap-tahapannya, nggak yang langsung saya rubah sedemikian rupa gitu loh. Dia juga bisa dibilang seiring entah itu pembelajaran baru buat saya yang tadi saya bilang tentang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang saya kira sebelumnya melihat visual ataupun seni tradisi di Bari hanya spesifikasinya mungkin ini kamasan, ini batuan ataupun ini yang artis dan lain-lain halnya gitu. Jadi saya kira hanya sekedar estetika itu aja gitu. Tapi ternyata setelah dapat bukunya, ngobrol dengan kurator, dengan seniman, terus cari-cari referensi, kayaknya ada hal yang menarik nih juga nih yang bisa saya gali gitu. Saya elaborasikan gitu. Sekaligus bisa menjadi perantara untuk pertanyaan dan kegelisahan saya itu gitu. Jadi bukan untuk nyari jawabannya tapi kayak di prosesnya gimana nih ya gitu ketika Kamu banyak gelisah dari dulu. Mungkin perlu sedikit-sedikit ya. Masih gelisah atau enggak nih sekarang? Diimbangi. Karena kan, biar nggak gelisah minum dulu. Karena kalau nggak terlalu gelisah terlalu nyaman juga jadinya ya. Terlalu nyaman dan gimana? Kalau terlalu nyaman ya kenapa? Ya nggak apa-apa itu pilihan. Tapi mungkin yang karena kompleksitasnya berbeda-beda jadinya juga input outputnya juga. Berarti kegelisahan ini kayaknya istilahnya ini banget ya di kamu, mempengaruhi gitu istilahnya ya di dalam kekaryaan. Itu kalau di karya yang baru gimana? Munculnya kegelisahan itu gitu. Munculnya seperti apa gitu. Munculnya kegelisahan tuh juga kadang dia uniknya itu mengalir sedemikian rupa. Maksudnya kadang nggak yang dicari-cari banget gitu, tapi dia datang sendiri gitu karena ada pertanyaan gitu kan. Bentuknya kayak gimana kalau di karya gitu? Bentuknya mungkin salah satu contohnya itu pada proses saya mengerjakan karya yang terbaru nih yang untuk Solusio ini dari hasil diskusi dengan kurator ataupun apa yang sedang saya serap gitu. Yang coba saya uraikan jadinya kok ada korelasi juga yang bisa saya coba kombinasikan dan elaborasikan gitu. Misalnya ada kegelisahan tentang masifnya perkembangan dan percepatan hari ini gitu. Ngomongin entah itu di teknologi ataupun informasi. Jadi saya coba cari yang paling terdekat dalam diri saya, namun juga kurang lebihnya bisa dirasakan juga secara umum gitu. Dan yang paling dekat saya coba ambil daripada juga kayak untuk menggali sejarah gitu mungkin bisa beriringan jatuhnya. Jadi kayak untuk menandakan generasi saya pun di era saya gitu kan ya yang arus globalisasi terus internet yang masif gitu. Jadi ada pertanyaan juga gitu. Ini ada sebuah kemudahan yang diberikan, namun juga ada sebuah kegelisahan dalam artian apakah kemudahan ini nih
benar-benar mempermudah kita ataupun sebaliknya kayak gitu. Kayak gambarnya tuh kayak gimana coba? Kayak gimana ada satu karya yang berjudul You and I in a Little Toy Shop. Oke. Jadi saya mengambil fragmen-fragmen lino, lalu dalam prosesnya itu saya coba olah nih, karena awalnya itu belum ketemu ini mau akan dibuat apa seperti apa gitu, karena proses bekerjanya saya kadang juga berakar dari karya-karya sebelumnya gitu. Oh, dari karya satu selanjutnya ini bisa dijadiin apa lagi ya, bisa dijadiin apa kayak gitu kemungkinannya. Lalu kebetulan juga pada saat itu ada seorang teman yang memberikan saya buku batuan painting itu. Gitu. Oh, sebut namanya. Itu ada namanya Jong Santiasa Putra. Oh, Jong. Ya, dia seorang penggiat teater, penulis. Ya. Iya. Dia masih ya bikin puisi, Jong? Iya, kadang-kadang masih berpuisi. Sekarang lebih aktif ke teater. Lebih aktif di teaternya. Nah, karena pada saat itu dia sempat datang ke studio terus menanyakan proses saya. Iya. Lagi buat apa, bla bla bla, saya ceritakan gitu. Terus beberapa harinya dia, "Oh, nih saya ada buku nih dulu karena sempat pakai riset, boleh dipakai dah gitu." Iya. Tujuannya di sana juga saya pengen ngelihat secara visual, secara entah itu narasi atau filosofinya kayak gimana sih nih gitu. Karena keterbatasan waktu dan perlu saya belajar juga ngelihatnya, jadi saya ambil beberapa unsur-unsurnya aja. Jadi ada salah satu kutipan di sana tentang pembacaan ataupun bagaimana melihat karya lukis batuan gitu, yang dimana di sana menekankan untuk kepadatan visual dan mungkin kayak no empty space gitulah, kayak ruang padat, terus memberikan celah-celah kecil gitu untuk ya bagaimana mata dan pikiran kita beristirahat dalam melihat visual kayak gitu. Lalu dari cerita yang tadi fragmen yang coba saya kumpulkan tuh dengan kegelisahan kegelisahan dan pertanyaan saya tentang percepatan dan perubahan yang terus terjadi itu saya bisa elaborasikan gitu. Jadi ketika menyusun fragmennya, mengolah visual, di proses perjalanan itu saya menemukan kemungkinan untuk bahasa ataupun visual itu bisa jadi ruang dialog saya juga untuk belajar kayak gitu. Jadi dalam artian tuh yang dimana lukisan batuan tuh menekankan ruang padat. Terus ya kurang lebih seperti itu. Namun di karya saya coba berikan sebuah jeda-jeda atau ruang kosong, tidak hanya karena tidak bisa memenuhi gitu loh, tetapi ada sebuah upaya untuk merangsang orang ketika melihat karya itu, dia di tengah kepenuhan atau kepadatan karya itu dia tetap bisa melihat ruang-ruang kosong gitu. Jadi ruang kosong juga tetap diberikan ruang untuk tampil gitu. Jadi tidak ditiadakan untuk penting gitu ya. Iya, ada yang penting gitu jadinya kayak untuk seperti suatu yang jeda-jeda itu penting dalam melihat suatu perubahan gitu ya. Iya. Oke. Kayak gitu kurang lebih, Mas. Itu kan ada di pameran tunggal ya. Gitu. Yang baru-baru ini, hari ini terakhir ya? Iya, hari ini kebetulan closingnya. Oh, hari ini ada pesta? Udah tadi, tapi privat. Judulnya apa? Stand alone if you must, but you must stand. Coba dijelaskan, itu kenapa kalau buat kamu itu artinya apa sih gitu? Kalau saya lebih di prosesnya dulu awalnya. Prosesnya ini menariknya itu saya kebetulan
dengan kurator yang bernama Army, Wes. Pak Army gitu. Ganteng Kebetulan juga ganteng nggak orangnya kan? oh boleh, boleh. Jadi di sana juga saya saya coba mencoba berdialog di sana karena dalam pameran ini saya bukan baru ya, tapi coba memberi hal yang lebih, tapi upaya untuk lebih segar gitu lah kan. Ada penyegaran terus gitu, ada upayanya gitu. Jadi dari dialog yang awalnya belum ketemu nih kan, kayak apa yang mau akan dibahas, cuman berdiskusi tentang kegelisahan, tentang pertanyaan itu sendiri dan proses dalam berkarya. Mungkin sampai pada titik udah ada karya, terus udah coba saya uraikan gitu kepada Pak Army, kepada kurator. Jadinya juga terelaborasi juga gitu. Tentang di mana saya menceritakan tentang pertanyaan, keresahan, sekaligus menyikapi tentang yang ada di dalam diri dan hubungannya di luar gitu. Terus bagaimana sih timbal baliknya itu? Bertanya deh, harus banyak bertanya. Iya. Oh iya ya, saya ditekankan bertanya di sini. Saya kira saya akan ditanya. Ya. Ya tapi menarik juga sih Mas, kenapa Mas Army bisa tertarik untuk mengkurasi pameran tunggal ini. Kayak gitu. Enggak tertarik sih. Asik. Wih. Terima kasih loh Mas. Berarti ada usaha kalau tidak tertarik itu. Untuk tertarik. Ya dari obrolan pertama sih saya yang ngelihat kamu aja kumisnya, wah asik nih jenggotnya. Kumisnya bukan ya di sini. Enggak, kamu sebagai seniman otodidak sih gitu ya, ngeliat latar belakangmu, terus dan ya eksplorasi visualnya gitu. Oh bisa nih gitu kan, dari sesuatu yang beda dan belajar sendiri gitu kan, menghasilkan sesuatu yang menarik gitu, satu. Itu kedua, upaya itu sendiri gitu kan, upaya dari kamu gitu kan sebagai ya seorang manusia atau seorang seniman untuk aku pengen ngerjain ini nih, pengen ngerjain ini, pengen ngejar ini, pengen bikin kayak gini gitu. Nah tekad itulah yang ini kayaknya ada yang beda gitu ya dari seniman ini kalau buatku ya gitu ya, bahwa hal-hal yang kamu terus ingin gali gitu ya, pencarian apapun itu gitu, ataupun untuk apa yang kamu sebut sebagai kegelisahan itu mungkin ya. Ya buatku sih itu menarik ya, ada motivasi itu gitu. Oke. Itu sih gitu ya. Terus ya kan kita ngobrol-ngobrol kan. Tapi asik gak sih Mas perjalanannya? Asik aja sih. Asik ya. Asik dalam ya kita kan ya ngobrol kadang 2 jam gitu ya, 3 jam. Ya, lewat daring ya. Karena keterbatasan jarak. Maksudnya buatku ya banyak belajar juga ya. Oh ini sudut pandangnya kayak gini, ini sudut pandangnya gini gitu. Begitupun saya Mas. Nah terus utamanya sih yang menarik ya itu ya, keinginanmu untuk menggali gitu. Makanya kalau ya tadi yang ngomongin stand alone berarti upaya diri sendiri gitu kan. Upaya kamu sebagai seorang manusia mungkin kan gitu ya. You must stand tuh kalau dari diskusi kita kan bilang
bahwa kamu punya suatu pandangan gitu, ataupun yang kamu sebut kegelisahan itu membawa suatu pengetahuan gitu kan, yang istilahnya nggak ngasal gitu. Ada suatu upaya gitu kan, kayak seperti kamu ngelihat abangmu bawa karya gitu kan, bawa karya cukil, ini apa nih gitu kan. Nggak cuma berhenti di kekaguman gitu, tapi oke, gimana cara bikinnya gitu kan. Dan kamu bikin menjadi suatu karya dan istilahnya proses gitu kan, proses untuk menguatkan ini loh karyanya. Nah prosesnya juga penting gitu buat. Sedang upaya juga mencoba menyadari proses kayak gitu. Proses karena pada akhirnya proses itu juga mempunyai peran yang sangat penting gitu. Ya kayaknya begitu ya. Iya. Kayaknya Mas atau memang begitu. Kalau saya memang begitu kayaknya. Memang gitu ya. Memang begitu. Ya itulah, aku nggak tahu maksudnya, ya orang sering pakai kata itu ya, kegelisahan gitu. Buatku gelisahnya tuh gelisah apa sih gitu kan? Gelisah resah. Gelisah. Geli basah. Geli basah ya. Geli basah. Atau membasahi naluri. Atau apa tuh Dek gitu, maksudnya gelisahnya tuh apa gitu, mencari diri atau gelisah ngelihat di luar gitu ya, maksudnya di lingkunganku kayak gini, atau apa sih gitu, atau dalam karya juga gitu, ini gelisah kok nggak bisa ya. Gitu ya, bikin yang ingin dicapai atau apa gitu yang maksud gelisah. Gelisah coba saya urai dulu ya. Gelisahnya itu juga gelisah. Gelisah. Soalnya sering banget seniman gelisah. Gelisah. Saya gelisah. Yang Haji. Ya kan pakai kata gelisah tuh. Seniman gelisah. Geli-geli yang disahkan gitu. Mungkin apa ya? Kayak hal-hal yang memberi rangsangan. Hal-hal yang ada di dalam diri ataupun di luar diri yang memberi rangsangan gitu kepada saya, yang pada akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan, apa kadang misalnya yang saya serap tidak, kadang kok nggak sesuai juga ya dengan yang terjadi di luar, ataupun yang di luar nggak ada selalu timbal baliknya itu. Jadi pada saya nggak menyebutnya permasalahan, tapi dalam persoalan itu jadinya juga yang tadi saya bilang kegelisahan tuh kadang nggak datang, tapi dia tuh kayak secara organik gitu. Oh ini ada dari apa yang saya serap kok. Terus apa saya yang lihat. Kamu sensi aja kali. Kayaknya orang-orang juga gitu. Tapi kayaknya dibutuhkan deh untuk para kreator sensibilitas itu kan. Yang sekarang mungkin seperti direklamasi sensibilitasnya, karena sensibilitas kita bergantung pada sinya. Jadi sensibilitas kayak gitulah. Sensibilitas secara organik dalam diri gimana sih kan? Ya saya percaya setiap orang tuh punya otentiknya dalam menanggapi sesuatu, dan kalau itu diarahkan secara positif ya dia juga bisa menjadi sebuah pembelajaran yang menarik gitu upayanya. Kepekaan gitu ya, kepekaan. Peka terhadap apa yang dialami, dilihat gitu ya, kepekaan. Atau yang muncul, ini kok mungkin kata-kata lebih bijaknya gitu Mas ya, kepekaan. Bahasa Indonesianya sih. Oh bahasa Indonesia. Kepekaan. Yang kepekaan terhadap apa yang muncul di dalam gitu kali kan. Entah melihat apa itu fenomena gitu. Apa gitu, tanda-tanda gitu. Terus ya kalau kamu kan ya sebagai seniman curahkanlah ke karya gitu. Kalau Jong mungkin ke puisi, ke teater gitu kan.
Maksudku gini, di akhir-akhir ini nih gitu kan ya, yang kok kayaknya gelisah, ada yang bikin gelisah banget apa sih buat kamu gitu? Satu, habis seniman selalu pakai kata gelisah gitu. Dalam karya, yang kedua di keseharian gitu. Gelisahnya itu mungkin ada hubungannya tentang kompleksitas itu ya. Tentang kompleksitas itu sendiri apa ya terserap dari luar dan dalam upaya pengasahannya itu di tengah dunia sedang berubah terus, yang semakin maju, semakin berkembang kayak gitu kan. Jadinya sampai mana tadi ya, saya tiba-tiba lupa. Berkarya ke karya, gitu kan. oh ya hubungannya ke karya itu kompleksitasnya itu ada apa ya? Ada nggak sih masih kegelisahan gitu kan di dalam? Tantangan sekaligus challenge gitu untuk saya, bagaimana apa ya upaya untuk bisa tetap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi saat ini gitu kan, ngomongin modernisasi. Begitupun juga sebaliknya gitu, apa yang sudah terjadi di masa lalu kayak gitu, yang terjadi di masa kini kayak gitu. Ada kompleksitas yang berjalan beriringan dan dalam pengasahnya itu juga bisa saya coba elaborasikan untuk apa ya, ya mencari ruang-ruang hening sejenak itu. Jadi ada ruang-ruang kontemplatif, meditatif yang secara sadar atau tidak sadar coba diselami untuk mencoba memahami ini. Fenomena yang terjadi. Nah, itu kan berarti gimana di luar ya kamu ngelihat, ataupun bukan cuma ngelihat, yang berarti kayaknya lebih apa yang dialami kan, gitu kan. Yang empiris gitu jatuhnya, yang empirik gitu ya. Iya, yang kamu alami membuat ya pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan, kegelisahan. Misalkan. Nah itu sendiri kalau di dalam karya nih, kan tadi kita ngomong di awal kertas, kain, poster gitu kan, akhirnya ya ke hal yang istilahnya yang disebut seni gitu kan. Terus di karya terbaru macam-macam ya kamu bikin gitu kan, dalam pembentukan, pecah ada beberapa seri gitu. Ngomongin bentuk, terus pengolahan material juga gitu kan, komposisi. Nah kedepannya nih, bayanganmu gimana dalam karya? Bayangan saya dalam karya kedepannya? Dalam karyamu. Kira-kira Kade punya rencana apa nih ke depan? Ada beberapa rencana untuk dalam karya. Dalam karya. Dalam karyanya sih mengolah kembali apa yang seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi setiap karya yang saya buat tuh menjadi pembelajaran selanjutnya gitu. Kayak bahan-bahan mentah yang bisa saya pakai untuk keberlanjutan bikin karya gitu kan ya. Entah itu entah di medium ataupun di gagasannya gitu. Namun saya juga ada sedikit tertantang akan misteri itu juga. Jadi kayak ada kemungkinan yang belum saya tahu dengan jernih gitu. Namun kayaknya bilang aja belum tahu mau ngapain gitu. Belum tahu mau ngapain. Atau emang belum tahu, atau emang udah kayaknya kebayang gitu kan. Ya bayangnya mengembangkan dari yang ada. Dari seri-seri yang udah ada, seperti mengolah si print itu sendiri, mungkin dicetak di medium yang berbeda seperti yang saya pernah cetak sekarang, ataupun dia coba elaborasikan dengan cara presentasi, ataupun mengolah kembali si linoleumnya itu. Apa mau satu ya itu kan dari macam
mungkin penggunaan gabungan material ya, ataupun lainnya. Atau ada juga nggak, kan kamu ada ngomongin kemasan, batuan, nah apakah ada kekhususan kesana kesini? Khususan kesana kesininya enggak sih, saya selalu memberikan selalu mencoba membuka pintu untuk apa nih yang bisa saya gali gitu. Selagi saya masih apa ya nyaman untuk belajarnya gitu, dan apa ya, dan ada memang pertanyaan aja gitu, ada rasa penasaran juga gitu. Oke. Intinya itu bahan-bahan yang menarik bagi saya. Kedepannya membuat karya. Oke, begitulah kegelisahan Kadek. Kegelian yang disahkan. Aduh, ini udah mau buka puasa ya. Semoga kita semua tetap gelisah sehingga terus bisa menciptakan hal-hal yang menarik ya gitu. Ya, mudah-mudahan. Dan segar. Dan segar pastinya. Nah, jangan lupa subscribe, like, follow ataupun komen di Inside Sika. Ada juga Instagramnya Sika Gallery, dan juga mampir ke sini gitu. Sekarang lagi ada pameran Stockroom ya. Banyak karya-karya bagus ya. Dari ada seniman-seniman di Bali ya. Atau campur nih ya. Campur ya. Keren. Sambil ngopi di kedai atau juga lihat-lihat merchandise di Ego Shop dan di Langit ya. Atau kalau mau ngeprint bisa di Devto gitu. Devto Studio. Ya, makasih. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Mas. Thank you.